Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, mari kita mulai. Jargon revolusioner yang kerap digaungkan oleh Soekarno menjadi salah satu senjata politik presiden untuk membakar nyala semangat bangsa. Ketika kondisi di wilayah ujung timur yang tak kunjung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, membuat kesabaran presiden berada pada titik nadir. Hingga jalan keras menjadi sebuah pilihan dengan mengerahkan kekuatan segenap elemen bangsa, terutama militer, dalam rangka melaksanakan pertempuran untuk merebut apa yang ada dalam gagasan Soekarno dan sebagian besar elemen bangsa yang semestinya menjadi bagian dari kita. Maka dari itu, akan menjadi pembahasan yang akan kita kaji dalam video kita kali ini mengenai dinamika politik luar negeri di masa demokrasi terpimpin dengan menelaah salah satu peristiwa penting yang mengarungi dinamika kebijakan Presiden Soekarno, yaitu mengenai peristiwa perebutan Irian Barat. Nah, teman-teman, mari kita telaah peristiwa ini melalui 3 konsep, yakni pertama, latar belakang dari peristiwa perebutan Irian Barat. Kedua, kita akan melihat bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana akhir peristiwa dan sekiranya apa saja dampak yang ditimbulkan dari peristiwa perebutan Irian Barat. Maka dari itu, mari kita mulai. Irian Barat, atau yang dikenal hari ini sebagai Papua, memiliki sejarah panjang sebagai sumber sengketa antara Indonesia Belanda semenjak kemerdekaan Indonesia hadir, hingga diakuinya melalui konferensi Meja Bundar. Hingga faktor pembuka yang melatar belakangi sengketa, yaitu gagalnya rangkaian upaya diplomasi dengan pihak Belanda. Diawali dari sebuah pasal dalam konferensi Meja Bundar yang tidak memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat, hingga statusnya yang ditangguhkan dan dibahas kembali setelah 1 tahun berakhirnya KMB. Maka, semenjak masa demokrasi liberal, setiap kabinet selalu menyematkan pengembalian Irian Barat sebagai bagian dari program kerja. Bahkan, sebagian kabinet melaksanakannya dalam upaya-upaya konkret, seperti Kabinet Natsir yang menjadi pembuka awal diplomasi mengenai pengembalian Irian Barat, Kabinet Ali periode pertama yang menjadikan konferensi Asia Afrika sebagai batu pijakan dalam menggalang dukungan negara-negara kawasan Asia Afrika, Kabinet Burhanuddin Harahap merencanakan pembubaran Uni Indonesia Belanda sebagai akibat gagalnya persetujuan finansial ekonomi, Kabinet Ali periode kedua yang melancarkan pembatalan secara sepihak hasil KMB, bahkan pasca gagalnya resolusi PBB di tanggal 29 November di tahun 1957, pemerintahan Kabinet Juanda melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan milik Belanda, bahkan mengusir 46.000 warga Belanda yang ada di Indonesia. Namun, segala daya upaya melalui diplomasi selalu berakhir dengan sebuah kegagalan, hingga memperburuk hubungan diplomatik antara Indonesia-Belanda dan diakhiri dengan sikap Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik di tanggal 17 Agustus di tahun 1960. Bahkan, Presiden Soekarno melalui pidatonya di sidang umum PBB di tanggal 30 September di tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew menyampaikan bahwa kami telah mengadakan perundingan bilateral, harapan lenyap, kesabaran habis, bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semua itu telah habis dan Belanda tidak mau memberikan alternatif lain, kecuali mempertegas sikap kami. Faktor kedua, yang sekaligus menjadi pemicu pelaksanaan perebutan Irian Barat melalui kekuatan militer, adalah pembentukan Nederland New Guinea oleh Belanda. Setelah semakin terombang-ambingnya status Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia, Belanda mulai membentuk pemerintahan Papua yang dinamakan Netherlands New Guinea yang dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga Belanda turut menyetujui pembentukan New Guinea Raad atau Dewan New Guinea pada tanggal 5 April di tahun 1961 sebagai sebuah badan parlemen yang menghasilkan penetapan atribut kebangsaan Papua seperti bendera, lagu kebangsaan, nama bangsa, semboyan, dan lambang negara. Tidak cukup sampai di situ, Belanda memproklamasikan berdirinya negara Papua dalam sidang umum PBB, membentuk PVK, sebuah korps sukarela yang diisi oleh pribumi Papua, hingga mengirimkan kapal induk Karel Durman
ke Papua untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari Indonesia. Hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Situasi yang tengah terjadi di Irian Barat tentu direspons secara negatif oleh Soekarno sebagai sebuah bentuk pernyataan perang, sehingga kemarahan Soekarno diimplementasikan dalam sebuah aksi nyata. Maka, tepat 18 hari pasca pengibaran bendera Kejora, di tanggal 19 Desember tahun 1961, bertempat di alun-alun Yogyakarta, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Presiden mulai membentuk Komando Mandala dan mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, serta menunjuk Maijen Soeharto selaku Panglima Operasi Mandala. Pasca penunjukan dirinya selaku Panglima Mandala, Maijen Soeharto bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam pengembalian Irian Barat dalam 3 tahap, yakni pertama, tahap infiltrasi atau penyusupan, sampai dengan akhir 1962, yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu. Kedua, tahap eksploitasi, sampai dengan awal tahun 1963, yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting. Dan ketiga, tahap konsolidasi, sampai dengan awal tahun 1964, yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Pada tahap awal perkembangan pelaksanaan Operasi Trikora, TNI memulai upaya pemulihan terhadap pangkalan Angkatan Udara di wilayah Indonesia Timur, serta di awal tahun 1962, Angkatan Darat memulai upaya penyusupan secara rahasia dan sukarela dengan bantuan kekuatan Angkatan Laut maupun Udara. Namun, peristiwa tragis terjadi bersamaan dengan operasi rahasia yang diadakan oleh Angkatan Darat. Peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Laut Aru terjadi di mana kapal Belanda berhasil menenggelamkan KRI Macan Tutul yang dinahkodai oleh Yos Sudarso. Menjelang tembakan yang mengenai kapal perang tersebut, Yos Sudarso meneriakkan perintah, "Kobarkan semangat pertempuran." Berita yang tentu saja membuat Soekarno luar biasa murka dan mendesak untuk mengadakan balas dendam dengan merencanakan operasi berskala besar yang kemudian dikenal dengan sandi Operasi Jaya Wijaya. Sebuah operasi amfibi yang jika terjadi, maka akan menjadi operasi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Karena lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Namun, Operasi Jaya Wijaya ini urung terlaksana karena berita menggembirakan telah sampai kepada Indonesia bahwa perjuangan diplomasi menemui titik terang. Berakhirnya peristiwa perebutan Irian Barat tentunya tidak dapat terlepas dari situasi perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat semakin cemas dan terancam dengan pergerakan komunisme yang menguat di dalam negeri dan semakin mendekatnya politik luar negeri Indonesia dengan blok komunisme. Utamanya, kedekatan Nikita Khrushchev dan Soekarno. Hal ini terbukti di bulan Januari di tahun 1960, di mana Khrushchev yang berkunjung ke Jakarta memberikan kredit sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat, dan pada bulan Januari di tahun 1961, Ahad Nasution yang diutus oleh presiden untuk berkunjung ke Moskow berhasil menjalin perjanjian jual beli alutsista senilai 450 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini praktis membuat kekuatan bersenjata Indonesia semakin bertambah besar hingga mencapai 330.000 prajurit dan mayoritas alutsista yang berasal dari Uni Soviet, mulai dari pesawat tempur, pesawat pengebom, dan kapal-kapal bagi angkatan laut. Di sisi lain, PKI semenjak kampanye militer ke Papua berhasil meningkatkan pengaruh dan jumlah anggotanya sendiri. Organisasi sayap PKI seperti Barisan Tani Indonesia atau BTI diklaim memiliki anggota mencapai 5,7 juta orang. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI yang mencapai 3,3 juta orang, Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang mencapai 1,5 juta orang, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA yang mencapai 100.000 orang. Bahkan, PKI sendiri
mengaku telah beranggotakan 2 juta orang, menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di negara non-komunis. Maka, semenjak pemerintahan Presiden John F. Kennedy, Amerika mulai terlibat dalam upaya perundingan dengan mengutus Jaksa Agung Robert F. Kennedy, adik dari John F. Kennedy, untuk mendesak Belanda serta membujuk Indonesia untuk menghentikan konfrontasi. Namun, perundingan pertama menemui jalan buntu. Hingga sekjen PBB, yaitu Utanan, meminta diplomat dari Amerika Serikat yaitu Ellsworth Bunker untuk merumuskan upaya damai melalui proposal Bunker yang berisi rekomendasi bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB. Maka, berbekal proposal Bunker, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, diadakan pertemuan di markas PBB dengan Indonesia yang diwakili oleh Subandrio dan Belanda yang diwakili oleh Van Rooyen, menghasilkan New York Agreement. Dari serangkaian poin kesepakatan, terdapat 2 poin penting, yakni pertama, PBB akan membentuk pemerintahan sementara yaitu United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kedua, PBB bersama dengan Indonesia akan menyelenggarakan suatu referendum untuk menentukan masa depan masyarakat Irian Barat, memilih tetap berada dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia atau merdeka, yang akan dikenal sebagai PEPERA atau penentuan pendapat rakyat dan dilaksanakan pada akhir tahun 1969. Hasil dari New York Agreement menjadi penanda kemenangan diplomasi Indonesia dalam perebutan Irian Barat, walaupun tetap harus menunggu hasil pelaksanaan PEPERA. Namun, dengan dukungan dari tokoh Papua pro-Indonesia seperti Frans Kaisiepo yang mendirikan Partai Irian sebagai Indonesia, membantu pendaratan tentara di wilayah Mimika, serta senantiasa berkampanye di seluruh kabupaten di Irian untuk memenangkan Indonesia dalam PEPERA. Maka, pada saat pelaksanaan PEPERA di tahun 1969, yang turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia, dan utusan Belanda, menunjukkan hasil bahwa masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil PEPERA itu dibawa ke sidang umum PBB, dan pada tanggal 19 November di tahun 1969, sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil PEPERA. Maka, dengan hasil ini, secara de facto, Irian Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pasca perundingan New York di tahun 1962, dengan hasil yang positif bagi Indonesia, nyatanya terdapat situasi kontroversial yang mengitari proses kembalinya Irian Barat. Tidak sedikit pihak di Irian Barat yang kontra terhadap kembalinya Irian Barat ke Indonesia, terutama pasca penyerahan kedaulatan dari UNTEA ke Indonesia di tanggal 1 Mei tahun 1963. Pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti membubarkan New Guinea Rat atau Dewan Papua, pelarangan pengibaran bendera Papua, dan lagu kebangsaan. Sontak, tindakan pemerintah menimbulkan lahirnya Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang menyatakan kemerdekaan Papua Barat dan mengibarkan bendera Kejora di tanggal 1 Desember di tahun 1963. Situasi yang direspon oleh pemerintah yang menyatakan OPM sebagai gerakan separatis. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan represif terhadap setiap gerakan kemerdekaan. Seperti yang dilansir oleh Komnas HAM bahwa diperkirakan ada 10.000 orang Papua yang tewas terbunuh semenjak 1963 hingga tahun 1998. Apalagi dengan beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan PEPERA dinilai banyak terjadi kecurangan dan manipulasi. Nah, itulah akhir dari video kita kali ini. Jika ada yang bertanya, menambahkan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!